Bab 55. Istriku bidadari dadakan. Sekarang kamu pasang dasi saya dan sisir rambut saya. Seru Louis memberikan dasinya. Kania menghela napas kemudian meraih dasi di tangan Louis lalu memasang dasi pada Louis. Setelahnya Kania mengambil sisir dan menyuruh Louis untuk duduk. Kenapa menghadap kemari? Menghadap ke cermin supaya Mas Louis bisa melihat diri Mas Louis. Seru Kania saat Louis menghadap kepadanya. Louis menggeleng kemudian memeluk pinggang Kania. Saya ingin seperti ini. Keker Louis yang semakin mengeratkan pelukannya pada perut Kania. Hal itu membuat Kania merasa risih. Mas, perutku sangat geli, tolong tuli. Sudahlah Kania, sebentar lagi saya keluar negeri, jadi saya ingin memeluk anak saya terlebih dulu, saya pasti akan sangat merindukannya. Kania menghela napas, kemudian pasrah atas perlakuan Louis terhadapnya, percuma saja ia melarang Louis tidak akan pernah mendengarkannya. Setelah semuanya sudah selesai, Louis dan Kania pun keluar kamar. Saat Louis sampai di ruang makan, pandangannya menyelidik. Ia melihat semua menu makanan yang terlihat sangat enak. Mengambilnya piring untuknya dan Louis. Mas ingin makan apa? Tanya Kania. Louis menunjuk makanan yang ia inginkan. Setelah mengambil makanan untuk suaminya, Kania pun beralih mengambil makanan untuknya. Louis seketika terdiam saat makanan masuk ke dalam mulutnya. Ia langsung melihat ke arah Kania yang sedang sibuk dengan makanannya. Ada apa? Tanya Kania saat Louis terus saja melihatnya. Apa kamu yang masak semua makanan ini? Tanya Louis dengan tatapan serius. Kania mengangguk dengan pelan. Siapa yang menyuruhmu memasak? Di rumah ini ada puluhan pelayan, kan kenapa harus kamu yang memasak? Kamu tahu sendiri kan kalau kamu itu sedang hamil muda, kenapa harus memasak? Bagaimana jika terjadi sesuatu dengan kandungan kamu, bagaimana? Atau tanganmu terisi oleh pisau, bagaimana? Kania yang ingin memasukkan makanan ke mulutnya berhenti, dan menumpuk kepalanya dengan kedua tangannya, menikmati suaminya yang seperti polisi sedang menginterogasi tersangka. Udah selesai Mas, tanyanya. Kini giliran Kania yang bertanya. Yang pertama, sebentar lagi Mas Louis akan berangkat ke luar negeri, jadi saya ingin Mas makan masakan saya. Yang kedua, para pelayan membantu saya menyiapkan bahan dan bumbu-bumbunya, saya hanya tinggal memasak. Yang ketiga, memasak bisa dibilang memasak, dan wanita hamil harus banyak olahraga supaya ibu dan bayinya sehat. Ini keinginan saya untuk memasak. Para pelayan sudah melarang saya tapi saya tetap memaksa. Ujar Kania panjang lebar. Louis hanya diam saja memandang Kania yang tengah asih menjelaskan. Kenapa memandangku seperti itu, Mas? Tanya Kania saat Louis hanya diam memandanginya. Tidak apa-apa, kali ini saya maafkan tapi tidak di lain waktu. Jika kamu ingin olahraga tinggal beritahu saya tahu olahraga yang sehat untuk kita bertiga dan yang pastinya sangat nikmat. Ujar Louis menaikkan alisnya bergantian. Kania yang mengerti maksud dari sang suami hanya diam. Kania tersipu malu, sampai-sampai pipinya bersemu merah. Louis yang melihatnya hanya tersenyum tipis. Ia kemudian melanjutkan makannya yang sempat tertunda. Louis begitu menikmati masakan Kania, terbukti dengan ia menambah beberapa kali. Para pelayan yang mengintip di dapur sampai keheranan melihat tuannya yang menambah. Usai sarapan, mereka pun berangkat. Sebelum ke bandara, Louis terlebih dahulu mengantar Kania ke rumah Mama Liana. Saat saya pergi, untuk sementara kamu tinggal di rumah Mama dulu.
Ingat, jangan pergi keluar jika tidak meminta izin pada saya. Jangan melakukan pekerjaan yang bisa membuat janinmu kenapa-napa." Kania mengangguk pelan, rasanya sangat sulit berpisah jauh dari Louis. Apalagi beberapa hari ini ia sangat sulit untuk tidur jika Louis tidak ada di sampingnya. Tapi mau bagaimana lagi, Louis seorang CEO besar, jadi mau tidak mau, siap tidak siap, ia harus rela ditinggalkan oleh Louis ke luar negeri setiap saat. "Ingat, persiapkan diri kamu dengan baik di saat saya akan pulang, karena saat itu saya ingin kamu menyerahkan hak saya yang selama ini tidak pernah kamu berikan sebagai seorang istri," ujar Louis setengah berbisik. Kania memelototkan matanya ke arah Louis yang bersikap sangat santai. "Tetapi kan kita tidak saling mencintai, bagaimana kita melakukannya tanpa cinta?" Louis menghela napas kasar, lagi-lagi alasan cinta. "Mungkin saat ini kita belum saling mencintai, tapi saya yakin suatu saat nanti kita bisa saling mencintai satu sama lain. Dan kamu ingatkan, saya sangat tidak suka dengan kalimat bantahan dan itu adalah kewajiban kamu sebagai seorang istri untuk melayani hasrat suami kamu." Kania terdiam. Memang benar semua itu adalah kewajibannya, tapi ia sangat takut, apalagi untuk jatuh cinta pada Louis. Akan sulit bagi Kania, nantinya jika harus kehilangan Louis. Jika ia berhasil mencintai Louis, itu sebabnya selama ini Kania membentengi hatinya, tapi sayang, sepertinya benteng itu bisa ditembus dengan mudah oleh Louis. Setelah sampai, Kania dan Louis pun turun. Di depan pintu rumah yang menjulang tinggi, Mama Liana sudah berdiri menyambut kedatangan mereka. "Ya ampun, mantu kesayangan Mama sudah datang. Ayo sayang, kita masuk, Mama kangen banget sama kamu," ajak Mama Liana menghampiri menantunya dan mencium pipi kanan dan kirinya. Saat Mama Liana menarik lembut tangan Kania, dengan cepat Louis menahan tangan Kania, sehingga membuat wanita cantik berambut panjang itu berhenti dan menoleh. "Mama apa-apaan sih? Louis mau pergi main bawa kabur aja," pekik Louis kesal. Bagaimana tidak, Mama Liana sama sekali tidak mempedulikannya. Ternyata ada kamu Louis. Maaf Mama ngeh kalau kamu ada." Louis menggelengkan kepalanya, mamanya benar-benar telah menelantarkannya begitu saja. Jangan-jangan Mama juga lupa jika sudah melahirkan anak yang bernama Louis Wiguna. Pekik Louis kesal, Mama Liana hanya menyengir kuda ke arah anak sulungnya. Louis berjongkok, mensejajarkan tinggi tubuhnya dengan perut Kania, perlahan tangannya terangkat menyentuh perut Kania. Hal itu membuat Kania terkejut, karena ia sama sekali tidak menyadari Louis sedang berjongkok dan mengelus perutnya. "Sayang, Dedi berangkat kerja dulu ya, kamu jangan nakal di rumah Oma, jangan bikin momimu repot, jadi anak yang baik di dalam sana." Louis mengecup pelan perut Kania, kemudian ia berdiri dan mengelus kepala Kania dengan sangat lembut. "Saya berangkat dulu. Kamu yang hati-hati di rumah, jangan mengangkat sesuatu yang berat, minta pelayan untuk melakukannya, jaga kesehatanmu dan jangan sampai telat makan," ujar Louis lembut. Kania mengangguk pelan, ia masih tidak percaya dengan sikap lembut Louis terhadapnya yang baru ini Louis tunjukkan. "Ma, Louis titip Kania ya, tolong jaga dia dengan baik," pinta Louis pada sang mama. Kemudian ia mencium punggung tangan Mama Liana, kemudian beralih mencium kening Kania dan kedua pipi Kania. Hal itu tentu saja membuat Kania merasa malu. "Mas hati-hati, jaga kesehatan jangan sampai telat makan." Louis hanya mengangguk, kemudian ia pun berangkat bersama Darren ke bandara. Bab 56. Selepas kepergian Louis, Kania pun masuk. Bersama Mama Liana,
Mama Liana terlihat begitu bahagia karena menantu kesayangannya akan tinggal bersamanya sampai Louis kembali dari luar negeri. "Kamu tidak apa-apakan sayang?" tanya Mama Liana saat melihat Kania diam saja. "Tidak apa-apa Ma, Ma boleh ngak kalau hari ini Kania ke rumah. Kania mau mengunjungi makam Mama Kania," tanya Kania yang diangguk oleh mertuanya. "Yang penting Mama harus ikut, Mama juga mau tahu besan Mama, ngak apa-apakan." "Ngak apa-apa Ma, Kania malah sangat senang kalau Mama mau ikut," ujar Kania senang. "Ya sudah, sekarang kamu istirahat, nanti Mama Liana yang diangguki oleh Kania." Kania pun menuju kamar yang pernah ditempati bersama Louis. Perlahan Kania menjatuhkan tubuhnya di atas kasur empuk miliknya, kemudian tangannya meraih ponsel yang ada di dalam tasnya. Tangan Kania mencari kontak yang bertuliskan "Suami sementaraku." "Jangan Kania, nanti Mas Louis kegeran lagi, lagian dia kan baru pergi," ujar Kania yang menghentikan niatnya ingin menghubungi Louis. Kania kembali menyimpan ponselnya dan masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Louis yang tengah di perjalanan juga sedang tidak karuan, yang ada di pikirinnya hanya Kania dan Kania. Rasanya ia sangat ingin kembali dan mengajak istrinya untuk ikut bersamanya. Rasanya sangat tidak nyaman jauh dari Kania. Darren yang sedang duduk di sampingnya hanya tersenyum tipis. Kini ia menyadari jika bosnya benar-benar telah mencintai istrinya, hanya saja Louis belum menyadari hal itu. Apa mungkin Kania juga sudah mencintai Louis ya? Semoga saja begitu, agar Louis tidak patah hati untuk yang kedua kalinya dengan orang yang berbeda. Semoga bersama Kania sikap Louis yang tersembunyi bisa ia perlihatkan. Karena jujur saja aku sangat tidak suka ada yang mengosip Louis tentang sifatnya yang sombong, angkuh, kejam dan brutal, ujar Darren dalam hati. "Kalau kamu gelisah begitu mending telepon tadi." Melihat ponselnya. "Gelisah apaan sih? Mending kamu diam pikirkan pekerjaan yang ada di China, jangan selalu menggangguku," seru Louis kesal. Darren hanya tersenyum tipis kemudian menggelengkan kepalanya. Seorang bawahan yang teraniaya. Pekik Darren membuka laptopnya dan mencari tahu masalah yang lebih mendalam tentang anak perusahaan yang ada di Cina. Siang harinya, seperti yang Kania bilang tadi, ia benar-benar ke rumah ayahnya ditemani oleh mama mertuanya. Ia sudah sangat merindukan mamanya. Sesampainya di sana, ayah Fahmi beserta Mama Rina terkejut. Pasalnya Kania tidak memberitahu mereka jika ia akan datang bersama mertuanya. Mama Rina sangat antusias menyambut besannya. Ia bersikap sangat baik dan ramah. Bagaimana tidak, ia tahu jika Mama Liana masih memiliki seorang putra yang sedang tinggal di luar negeri. Ia punya rencana akan menjodohkan Ririn dengan anak kedua Liana. Dengan begitu dia bisa hidup mewah dan tidak perlu menunggu uang suaminya harus cair. Tapi tanpa Mama Rina ketahui, Mama Liana telah mengetahui semua masa lalu Mama Rina dan bagaimana ia mencoba merebut ayah Fahmi dari mama kandung Kania. "Selamat datang Nyonya Liana, senang bisa bertemu Anda kembali. Kania, kenapa kamu tidak memberitahu jika kamu dan mama mertuamu akan ke sini? Jadinya mama bisa memasak makanan yang enak." Kania memutar bola matanya melihat tingkah Mama Rina yang begitu menjijikkan di mata Kania. "Sejak kapan kamu bisa memasak? Bukankah selama ini kamu tidak bisa memasak? Jangankan memasak, menyentuh pisau dapur saja kamu tidak pernah. Selama ini kamu hidup karena masakan Biani. Jika orang akan hidup karena masakanmu, semua orang sudah mati sejak lama. Kamu dan anakmu juga bisa hidup karena menghancurkan keluargaku. Karena kamu dan anakmu mamaku pergi meninggalkan aku, dan sayangnya lagi mamaku mendapat laki-laki brengsek, seperti suamimu ini." Mama Rina mati kutu.
Ia hanya bisa memaksakan senyumnya ada sang besan, sungguh Kania membuatnya sangat malu. Ayah Fahmi yang mendengar ucapan puterinya hanya diam membisu. Memang benar kata Kania, dia adalah laki-laki brengsek yang dengan mudah tergoda karena nikmat sesaat, sehingga ia kehilangan istri beserta putrinya. Ma, Kania mau ke kamar dulu, ada barang berharga yang harus Kania ambil. Kania pun pamit untuk ke kamar pada mama mertuanya. Jujur saja Kania sangat gerah berada dekat dengan kedua manusia yang penuh dengan drama di hidupnya. Mama Liana mengangguk tersenyum. Kania pun meninggalkan mama mertuanya di ruang keluarga. Sebelum ke kamar, Kania terlebih dahulu ke dapur menemui Bi Ani untuk segera membuatkan mama mertuanya minuman dan cemilan. Maaf ya Jeng, Kania mamang sangat tidak suka dengan saya. Dia menganggap jika saya dan anak saya yang menyebabkan mamanya meninggal. Saya sebenarnya sangat sedih dengan sikap Kania yang selalu kasar dan kurang ajar pada saya. Mungkin dulu mamanya tidak mengajar Kania untuk bersopan santun. Ujar Rina menunduk sedih. Mama Liana hanya mengangguk malas. Tidak apa-apa Jeng, lagian apa yang dikatakan menantu saya memanglah benar. Untuk saja suami saya setia, walaupun seringkali dia keluar kota sendiri, dia tidak pernah tergoda dengan wanita murahan di luar sana yang rela melakukan apapun demi harta dan jabatan, seperti Jeng Rina ini yang sudah memaafkan Tuan Fahmi karena beliau jauh dari istrinya. Kebaikannya menolong Anda dari preman menyebabkan menantu saya Kania harus menjadi korban. Rina dan ayah Fahmi sontak saja terkejut. Mama Rina langsung berdiri dan meninggalkan ruang keluarga tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ia sangat terhina dengan ucapan Mama Liana. Ayah Fahmi berdiri di depan Mama Liana, kemudian ia menundukkan badannya menyentuh kaki Mama Liana. Hal itu tentu saja membuat Mama Liana sangat terkejut. Saya tahu saya memang melakukan kesalahan yang sangat sulit untuk dimaafkan. Tapi kasih sayang saya terhadap Kania tidak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan saya rela kehilangan nyawa saya demi Kania. Nyonya, saya tahu Anda sangat menyayangi anak saya seperti putri Nyonya sendiri. Tolong jaga dia Nyonya, jangan pernah membuat ia menangis. Ia sudah cukup menderita selama ini. Mohon ayah Fahmi memeluk kaki Mama Liana. Jangan seperti ini Tuan Fahmi. Ini tidak biak dilihat orang. Saya berjanji pada Anda akan menjaga dan menyayangi Kania, tapi tolong berdiri. Seru Mama Liana membantu ayah Fahmi untuk berdiri. Tanpa mereka sadari, sepasang mata telah memperhatikan mereka dari atas tangga. Bab 57. Kania menghapus air matanya, dan mengatur napasnya. Sejak tadi ia sudah berdiri di sana dan mendengarkan semua ucapan ayahnya. Sebenarnya Kania sangat menyayangi ayahnya, tapi setiap kali ia ingin memaafkan ayahnya dan memulai semuanya dari awal, kejadian naas itu selalu saja teringat kembali sehingga ia selalu emosi. Mama mau ikut ke belakang atau tunggu di sini? Tanya Kania menghentikan obrolan keduanya. Mama mau ikut sayang, sekalian Mama mau melihat makam mama kamu. Kania mengangguk, kemudian keduanya pun menuju taman belakang, di mana Mama Kinan dimakamkan. Assalamualaikum Ma, ini Kania sama mertua Kania. Maaf baru jenguk Mama lagi, pasti Mama merindukan Kania kan? Sama Ma, Kania juga sangat merindukan Mama. Mama baik-baik ya di sana. Selalu bahagia, doain Kania ya Mas, semoga Kania dan cucu Mama selalu sehat. Ujar Kania mengelus nisan sang mama. Mama Liana yang melihat menantunya hanya bisa menyeka air mata. Mama tahu ngak, Mama Liana sayang menyayangi Kania sama seperti Mama menyayangi Kania. Hanya Mama Liana yang mengerti perasaan Kania Ma, yang lain hanya memikirkan dirinya sendiri. Kak Kania sangat merindukan Mama. Kania mohon datang ke mimpi Kania.
Kania pengen banget memeluk mama melepas rindu walaupun hanya lewat mimpi. Kania menangis terisak, jujur saja ia sangat merindukan mamanya. 15 tahun kehilangan sosok seorang mama bukan hal mudah bagi Kania untuk hidup. Apalagi mama tirinya dan adik tirinya tidak menyukainya, mereka akan berperilaku baik saat ayah Fahmi ada. Sayang, jangan seperti ini, itu tidak baik untuk kandungan kamu. Ujar Mama Liana mengelus pundak menantunya. Kania mengangguk lalu menghapus air matanya. Jengkinan, saya mertuanya Kania, saya berjanji akan menjaga dan menyayangi Kania. Kasih sayang seorang ibu yang pernah hilang selama jengkinan pergi akan saya berikan, walaupun terlambat, tapi saya berjanji tidak akan membuat air mata kesedihan mengalir lagi ke pipi cantiknya. Dia akan menangis tapi air mata haru dan bahagia. Itu janji saya, Jeng. Kania tersenyum mendengar ucapan Mama Liana pada mamanya. Ia percaya jika Mama Liana pasti akan membuatnya bahagia. Setelah cukup lama di kuburan Mama Kinan, kedua wanita cantik itu pun memutuskan untuk pulang. Tapi saat di perjalanan, ponsel Kania berdering. Kania segera mengangkatnya. Ada apa? Tanya Kania langsung pada intinya. Perasaannya mendadak tidak enak saat mendengar isakan tangis Tiara. Kak, anakku sakit, demamnya sangat tinggi, aku nggak tahu harus melakukan apa. Sahut Tiara di tengah-tengah tangisnya. Kasian sangat merasa bingung, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Sebenarnya ia ingin ke panti lestari tapi ia takut mamanya tidak mau. Ma, boleh nggak kita ke panti? Anak dari adik asuh aku sakit. Mama Liana yang mendengar suara Tiara di seberang telepon langsung mengangguk setuju. Tiara yang sudah menunggu di depan pintu langsung menghampiri mobil yang ditumpangi Kania membawa anaknya yang dari tadi menangis. Kak, sedari tadi Diko menangis terus, badannya juga sangat panas. Sementara Bipanti sedang tidak ada, dia sedang pulang kampung menjenguk kerabatnya yang sakit. Aku bingung harus ngapain, Kak. Kania meraih tubuh Diko dan menyentuh dahinya dan benar saja badannya sangat panas. Sebaiknya kita bawa ke rumah sakit sayang sebelum panasnya semakin tinggi. Usul Mama Liana yang diangguk oleh Kania. Tiara diam saja seketika, ia merasa takut selama 9 bulan ini dia tidak pernah keluar dari panti. Itu semua karena trauma. Perlahan Kania menyentuh tangan Tiara dan menggenggamnya. Tiara menggeleng pelan dan mundur perlahan. Kania menyerahkan bayi Diko pada mertuanya dan memegang kedua lengan Tiara. Dengar Tiara, tidak akan ada seorang pun yang menyakitimu, percaya pada kakak. Kakak akan menjagamu. Kalau kita tidak membawa bayi Diko ke rumah sakit dia tidak akan sembuh. Apa kamu ingin Diko terus menangis seperti itu? Perlahan Tiara menggelengkan kepalanya saat melihat ke arah sang anak. Kania tersenyum dan membuka pintu mobil. Perlahan Tiara pun masuk dengan jantung berdebar kencang. Mama Liana yang sudah mengetahui penyebabnya merasa kasihan. Ternyata masih ada saja orang tua yang begitu tega pada anaknya sendiri, dan laki-laki yang tak bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat pada Tiara. Saat mobil mulai melaju, Tiara langsung berteriak dan menyuruh mobil itu untuk berhenti. Supir pun memberhentikan mobilnya yang baru saja berpindah tempat hanya sekitar 3 meter saja. Perlahan Kania menutup matanya, mengatur napasnya dan memikirkan cara agar Tiara tidak terus-terusan seperti ini. Kemudian ia meraih Diko yang ada dalam pangkuan mama mertuanya dan memberikan pada Tiara. Sekarang kamu keluar Tiara, pikirkan saja bagaimana menyembuhkan anakmu sendiri. Jika kakak tahu kamu akan seperti ini kakak tidak perlu datang ke sini. Sekarang keluar, urus saja anakmu. Seru Kania membuka pintu mobil dan sedikit mendorong lengan Tiara. Tiara terdiam, ia melihat anaknya yang sedari tadi menangis.
kemudian Tiara menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin anakku sakit, Kak. Aku mau ke rumah sakit. Pak supir, saya mau ke rumah sakit. Kania dan Mama Liana tersenyum. Untuk saja rencana Kania berhasil. Jika tidak, entah apa yang terjadi pada bayi Diko. Pak supir pun mulai menjalankan mobilnya keluar dari area panti. Saat Tiara melihat kerumunan orang dan mobil yang berlalu lalang, ia melihat ke arah Kania. Terlihat jika Tiada sedang ketakutan. Tenang Tiara, semuanya akan baik-baik saja, percaya padaku. Kamu harus bisa melawan rasa takutmu. Demi anak kamu, abaikan hal-hal yang membuat hatimu tidak tenang. Fokus pada kesembuhan Diko. Tiara mengangguk, kemudian ia memandang wajah anak dengan lekat. Tak terasa tetesan air bening dan mengenai wajah anaknya. Louis benar-benar tidak salah menjadikan Kania sebagai istri sekaligus ibu dari anaknya, walaupun semuanya karena terpaksa. Kania benar-benar sempurna untuk Louis. Kebaikan hatinya membuat semua orang menghormati dan menghargainya. Mama selalu berdoa untukmu sayang, semoga kamu dan Louis tidak akan pernah berpisah. Sampai kapanpun, Mama dan Papa sudah terlanjur menyayangi kamu. Kamu sudah Mama anggap sebagai anak kandung kami sendiri. Entah apa yang akan terjadi pada keluarga kami jika kehilangan kamu. Mama Liana benar-benar bangga memiliki menantu seperti Kania. Setiap waktu ia selalu berdoa agar Kania dan Louis saling mencintai dan mau hidup bersama hingga mau memisahkan. Bab 58. Setelah sampai di rumah sakit, bayi Diko langsung diperiksa oleh dokter. Kania merasa kasihan melihat Tiara yang sedari tadi terlihat gelisah. Semenjak Kania membawa Tiara ke panti lestari, di saat itulah Tiara tidak pernah bertemu dengan banyak orang. Tiara hanya sibuk berdiam diri di dalam kamar. Tenang Tiara, semuanya akan baik-baik saja, ujar Kania memegang tangan Tiara. Tiara mengangguk pelan dan membalas genggaman tangan Kania. Setelah bayi Diko diperiksa, Kania pun membawa Tiara pulang ke panti lestari. Tapi di tengah perjalanan Mama Liana mengajak Tiara untuk tinggal di rumahnya untuk sementara. Tiara, bagaimana kalau untuk sementara kamu tinggal di rumah Mama, sampai bayi Diko sembuh? Lagian kasihan Kania kalau semisal tante pergi menemani suami tante untuk pertemuan bisnis. Tanya Mama Liana. Tiara tampak bingung. Ia melihat ke arah Kania yang mengangguk senang. Baik tante, sahut Tiara mengiyakan. Kania benar-benar senang. Mertuanya memang mengerti dia. Makasih tante, tante baik banget, ngak kayak papa Tiara yang jahat. Mama Liana mengangguk, kemudian tangannya terangkat mengelus rambut Tiara dengan lembut. Sama-sama sayang. Setelah sampai, Kania dengan semangat turun dari mobil dan mengambil bayi Diko dari gendongan Tiara. Sayang, ajak Tiara masuk dan suruh pelayan untuk menyiapkan kamar untuknya. Tiara pasti sangat lelah. Kania pun mengangguk kemudian menarik pelan tangan Kania masuk ke dalam rumah. Tiara mengedarkan pandangannya. Ia merasa takjub dengan desain rumah yang super megah ini. Rumahnya yang terbilang besar dan megah belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan rumah Mama Liana. Tante Liana sangat menyayangi kakak Nia ya, kakak sangat beruntung, jarang loh ada mertua yang baik pada menantunya. Kania hanya tersenyum, ia menidurkan bayi Diko yang sedang tertidur pulas di atas ranjang super besarnya. Iya Tiara, jadi jangan pernah menganggap semua orang itu jahat, kamu tahu, kakak sangat-sangat beruntung, Mama sangat menyayangiku dengan setulus hati. Kasih sayang yang selama ini terenggut kini kakak dapatkan lagi dari Mama Liana, walaupun hanya mama mertua tapi kasih sayangnya melebihi pada anak kandung sendiri.
Kania mengajak Tiara menuju balkon untuk bersantai sejenak ditemani teh hangat dan cemilan sehat serta rujak yang Kania pesan tadi seraya menunggu kamar yang akan ditempati Tiara siap. Sementara di sebuah hotel mewah, seorang laki-laki hanya bisa memandang keluar jendela. Sekali-kali ia melirik tangannya yang sedang memegang telepon. Sahabat yang sedari tadi duduk diam di sofa seraya memangkul laptopnya hanya menggeleng kecil. Kalau kamu merindukannya tinggal telepon, apa susahnya? Teriak Darren dengan suara yang sedikit tinggi. Bagaimana tidak? Louis selalu ingin pekerjaannya cepat selesai, tapi lihat apa yang laki-laki seperti raja itu lakukan. Hanya diam memandangi kota. Louis langsung menoleh dengan kasar, tatapan matanya seolah menembus jantung Darren dan membelahnya menjadi 3, sementara Darren hanya acuh saja, ia hanya fokus pada laptop yang ada di pangkuannya. Apa kamu bodoh? Apa yang akan Kania katakan jika aku menelepon? Sementara kepergian kita baru sehari, aku tidak ingin dia terlalu kepedean jika aku menelponnya. Darren menghembuskan napas kasar, bos sekaligus sahabatnya itu benar-benar meninggikan egonya. Terserah padamu yang mulia raja, tapi bersiap-siaplah tersiksa atas rindumu yang tak kunjung usai karena gengsi. Sebelum Louis mengamuk kepadanya, Darren cepat-cepat berdiri dan pamit untuk ke kamarnya sendiri. Aku mau ke kamarku dulu. Cepat kerjakan pekerjaanmu sebagai CEO perusahaan agar rindu yang tak kunjung tersampaikan itu segera bertemu dengan pawangnya. Pamit Darren berlari kecil keluar dari kamar Louis. Dasar jomblo karatan. Maki Louis memandang horor pada pintu yang baru saja tertutup rapat. Louis menghela nafas frustasi. Ia sangat bingung dengan dirinya yang sangat ingin bertemu dengan Kania. Aku telepon Ngakia. Bagaimana kalau dia kepedean jika aku telepon? Mendesah frustasi. Apa ini yang dinamakan rindu berat? Tanyanya pada diri sendiri, benda pipih yang sedari tadi setia dalam genggamannya menyala. Keningnya berkerut saat melihat nama Darren tertera di layar handphonenya. Dengan malas Louis mengangkatnya. Ada apa? Tanyanya dengan nada malas. Sepertinya berkas yang sudah kupersiapkan dari 1 minggu yang lalu lupa aku bawa, yang ada hanya berkas yang tidak kita butuhkan, sepertinya tertukar saat Mayang membersihkan ruangku. Ujar Darren di seberang telepon. Terus apa urusannya denganku? Itu semua urusanmu, aku ada di sini hanya ingin memantaumu bekerja dengan baik. Louis ingin menutup panggilannya tetapi seketika ia berdiri saat mendengar ucapan Darren. Aku akan kembali ke Indonesia untuk mengambil dokumen-dokumen itu. Tidak perlu, biar aku yang mengambilnya. Ujarnya dengan semangat 45. Tidak usah, pekerjaan di sini sangat banyak, bukannya kamu sendiri yang menginginkan agar pekerjaan ini cepat selesai. Biar Marco yang mengantarnya. Seketika Louis menghela napas frustasi, keinginannya untuk pulang ke Indonesia menemui Kania sirna sudah. Louis mengibaskan tangannya agar Darren secepatnya keluar dari kamarnya, rasanya Louis sangat tersiksa jauh dari Kania, rindu yang ia rasakan seperti penyakit yang sedang menggerogoti tubuhnya. Ah, sial. Apa yang terjadi denganku? Kenapa hatiku sangat tidak tenang jauh dari Kania? Apa aku merindukannya? Louis mengacak rambutnya frustasi, ia meraih ponselnya yang sempatlah buang ke atas ranjang dan menghubungi nomor Kania. Tut tut tut. Louis mengerang frustasi, saat Kania tak kunjung mengangkat teleponnya. Ia kemudian menghubungi mamanya untuk menanyakan keberadaan Kania. Ma, Kania sedang apa? Apa yang ia lakukan sehingga tidak mengangkat teleponku? Sepenting itukah pekerjaannya sehingga suaminya menelpon sama sekali tidak ia angkat?
Mas, ini saya Kania. Maaf, ponselku ada di kamar sementara saya sedang di ruang tamu bersama Tiara. Louis langsung terdiam mendengar suara yang sangat ia rindukan seharian ini. Mendengar suara Kania membuat senyumnya terbit di bibir yang sedari tadi mengumpat kasar. Mas, apa kamu mendengarku? Seketika Louis terdiam, ia sangat gugup dan tidak tahu apa yang harus ia katakan. Kemudian ia teringat Tiara. Tiara ada di rumah, sejak kapan? Tanyanya mengubah topik pembicaraan. Tadi pagi saya dan Mama ke rumah untuk melihat makam Mama, dan saat saya pulang Tiara menelpon dan mengatakan kalau bayinya sakit, jadi saya dan Mama mengantarnya ke rumah sakit. Mama mengajak Tiara tinggal di rumah beberapa hari ini untuk menemani saya saat Mas Louis berada di luar kota. Ujarnya menjelaskan. Mas Louis, apa kamu sudah mandi? Tanya seseorang di balik pintu, suaranya terdengar seperti perempuan, dan itu terdengar jelas oleh Kania. Tut. Louis memandang nanar ke ponselnya yang baru saja mati. Ia tidak percaya Kania mematikan teleponnya. Louis terlihat sangat geram. Ia langsung berjalan ke arah pintu dan membukanya dengan kasar.